Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 Media Pembelajaran Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2019. Universitas Cendrawasih. Pada video ini kami akan membahas tentang teks fabel. Apa itu teks fabel? Teks fabel adalah suatu teks atau cerita yang mengisahkan hewan yang berperilaku seperti manusia. Teks fabel memiliki 4 struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah awal cerita dalam suatu teks fabel. Yang kedua ada konflik atau komplikasi. Konflik ini berisikan masalah cerita. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan pemecah masalah atau solusi yang muncul di bagian komplikasi. Yang keempat, koda. Koda adalah pelajaran atau nilai moral yang diambil dari teks fabel. Ciri-ciri teks fabel. Teks fabel memiliki ciri-ciri seperti: pertama, berkarakterisasi oleh hewan yang mengalami permasalahan hidup dan solusi seperti manusia. Yang kedua, memiliki pesan moral yang sangat kental dibandingkan jenis teks cerita narasi fiksi lainnya. Yang ketiga, tema dari cerita fabel sangat sederhana dan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, alur bersifat progresif atau maju. Yang kelima, bahasa yang digunakan sangat sederhana. Keenam, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Ketujuh, terdapat bagian-bagian masalah seperti klimaks, antiklimaks, serta koda sebagaimana umumnya cerita teks berjenis naratif. Ada 7 unsur-unsur intrinsik teks fabel. Yang pertama, tema. Tema adalah hal yang mendasar yang dijadikan latar belakang isi atau tema dari teks fabel. Yang kedua, jalan cerita atau alur. Hanya ada alur maju atau progresif. Yang ketiga, tokoh atau perwatakan. Tokoh adalah orang yang berperan. Perwatakan adalah sifat atau karakter. Hanya ada 2, yaitu antagonis dan protagonis. Yang keempat, setting atau latar cerita. Ini berisikan cakupan atau ruang lingkup di mana karakter hewan memainkan adegan demi adegan. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang yaitu memposisikan pengarang di dalam cerita. Hanya ada sudut pandang orang ketiga. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu penyajian bahasa yang digunakan. Dalam teks fabel menggunakan gaya bahasa yang sederhana. Ketujuh, amanat atau pesan moral. Biasanya ditemukan di akhir cerita, di bagian koda atau resolusi, seperti pelajaran hidup, nasihat, dan lain-lain. Yang berikut adalah jenis-jenis fabel. Yang pertama yaitu berdasarkan karakter tokoh. Dalam karakter tokoh ada fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah karakter atau pewatakan hewan yang sama dengan karakter aslinya di dunia nyata. Fabel adaptasi adalah karakter atau pewatakan yang berbeda dengan karakter aslinya di dunia nyata. Jenis teks fabel yang kedua yaitu berdasarkan pesan moral. Terbagi menjadi 2, yaitu fabel koda dan fabel non-koda. Fabel koda yang dimana pembaca tidak harus menyimpulkan sendiri pesan moral dalam cerita. Sedangkan fabel non-koda yaitu pembaca harus menyimpulkan sendiri pesan moralnya. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan dalam teks fabel. Yang pertama ada kalimat inversi, yaitu kalimat yang berpola predikat yang ditambah subjek. Yang kedua yaitu kalimat langsung atau dialog. Biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Yang ketiga, kata sandang si dan sang, yang sering digunakan dalam fabel untuk penyertaan karakter hewan.
Yang keempat, penanda waktu, seperti dahulu kala, suatu hari, pada zaman dahulu, Alkisah, Syahdan, ketika, saat, sebelum, sesudah, dan lain-lain. Yang kelima yaitu interjeksi atau kata seru, yaitu kata atau frasa yang diakhiri dengan tanda seru. Yang keenam, eksklamatoris atau eksklamasi, yaitu kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Yang ketujuh yaitu verba, terbagi menjadi dua, yaitu verba transitif dan verba aktif intransitif. Verba intransitif ditandai dengan prefiks me dan memerlukan objek yang bisa dipasifkan. Sedangkan verba aktif intransitif ditandai dengan prefiks ter, di, ber, menjadi, dan memerlukan objek namun ditambahkan pelengkap. Demikian video pembelajaran kami mengenai teks fabel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.